Assalamualaikum, Pak Nirwan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mas Ibnu. Ya, Pak Nirwan, dari perkataan Menteri Agama, kalau dari Pak Nirwan sendiri, bagaimana menanggapinya? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Mendengar wawancara Menteri Agama ini, saya dengarnya shock, sakit hati, apalagi disebutkan kecewa. Iya. Mungkin semua merasakan orang-orang yang saya yakin masih punya getaran keimanan dalam dirinya pasti rasa kecewa, rasa marah, ya semuanya lah ya mungkin akan muncul dalam diri kita mendengar apa yang disampaikan oleh Menteri Agama ini. Ini menunjukkan sebenarnya ada hal mungkin yang terpendam dalam diri beliau ini, kebencian-kebencian ataupun dendam tertentu mungkin ya terhadap hal-hal yang berkaitan dengan keislaman, sehingga analogi yang dikeluarkannya ini ya mungkin bisa jadi keluar dari alam bawah sadarnya ya, sehingga analogi itu ya akhirnya viral seperti sekarang ini dan menjadi bermasalah. Ya kan tidak wajar ya, apalagi sebagai seorang Menteri Agama dan beliau sendiri seorang Muslim, bahkan keturunan seorang ulama yang sangat dikenal sekali, ya ulama karismatik, kemudian membandingkan azan dengan gonggongan anjing. Ini di luar nalar, jangankan dengan gonggongan anjing, dengan koko ayam saja mungkin kita akan tersinggung. Iya. Ini dengan gonggongan anjing, coba, aduh, saya nggak habis pikir ini menteri apa yang ada dalam hati benak pikirannya ini. Saya pikir, saya juga nggak tahu speechless ya. Iya. Bukan hanya saya saja, banyak orang yang merasa kecewa dan sulit berkomentar karena ini muncul dari seorang Menteri Agama. Kalau ini muncul dari orang bukan pejabat publik, bukan seorang Muslim, mungkin kita bisa katakan dia tidak paham, tapi ini lahir dan muncul dari seorang pejabat publik yang harusnya memberikan kedamaian, memberikan ketenangan kepada masyarakat. Nah, akhirnya sekarang kan heboh. Ya, semuanya menjadi ribut dan orang tidak mempermasalahkan sebenarnya tentang aturan penggunaan pengeras suara itu sendiri. Ya, setelah dikeluarkan aturan tersebut tidak ada komentar-komentar miring ya terkait dengan aturan tersebut, hanya mungkin ya ada perbedaan di sana sini sedikit, tapi secara umum tidak ada komentar yang yang menolak secara total ya. Tapi ketika statement yang terakhir keluar menganalogikan suara azan dengan gonggongan anjing, nah ini kemudian menjadi ramai. Ini kemudian menjadi heboh, menjadi persoalan. Bahkan ya menurut yang kita baca di media sosial, ada yang sudah melaporkan ke polisi. Nah, kita tidak tahu apakah polisi akan menindaklanjuti atau tidak. Dan ini memang betul sebuah penghinaan ya, karena membandingkan hal tersebut dengan gonggongan anjing sangat-sangat di luar nalar dan logika kita sebagai seorang Muslim. Ya, lantas dari klarifikasi ataupun statement Menteri Agama, kira-kira bagaimana Kementerian Agama yang akan dipimpinnya ke depannya? Karena agak mengkhawatirkan ini di bawah Yakul Khalil. Sebenarnya dari sejak awal kita semua sudah khawatir ya. Iya. Karena melihat rekam jejak beliau ketika di Ansor, bagaimana sikapnya terhadap kelompok-kelompok tertentu, ya kelompok-kelompok Islam tertentu, pandangan-pandangan Islam tertentu, dia sempat heboh terkait dengan NU, heboh tentang waktu ada yang membakar bendera tauhid waktu itu dan sebagainya lah. Ya kita banyak sekali kasus-kasus kalau kita tarik ke belakang, dan ini yang terakhir ya yang disampaikan beliau ini, ya kita sebagai umat beragama ya, terutama umat Islam yang tadi disebutkan Kementerian Agama harusnya memfasilitasi kegiatan-kegiatan keberagamaan supaya terjadi keharmonisan di tengah-tengah masyarakat, supaya masyarakat bisa damai, dan tujuan pengaturan suara TOA itu kan juga tujuannya adalah pengaturan suara itu kan juga tujuannya agar supaya bisa menimbulkan ketenangan di masyarakat. Tapi aturan itu sendiri tidak ada banyak yang memprotesnya, tapi analogi itu yang kemudian menjadikan persoalan ini menjadi besar. Nah, Kementerian Agama mencoba untuk memberikan klarifikasi, bukan itu maksudnya dan sebagainya. Dari Bimas
Kementerian Agama memberikan klarifikasi. Tapi semua orang yang mendengar wawancara Menteri Agama ini pasti punya kesimpulan yang sama bahwa dia membandingkan antara gonggongan anjing tadi dengan azan tadi. Semua orang pasti punya kesimpulan itu, meskipun dengan tidak bermaksud dan sebagainya. Ya lebih baik dia mengatakan dia salah, minta maaf. Ya. Nah kalau memang ada proses hukum, ya kita berharap kalau memang ini ada deliknya, ya silakan dilanjutkan. Biar mahkamah yang menentukan apakah ini sebuah penghinaan atau sebuah penistaan atau tidak. Supaya apa yang disebut sebagai equality before the law, bahwa orang semua di hadapan hukum sama, itu betul-betul ditegakkan supremasi hukum di negara kita ini. Jadi tidak semaunya saja mentang-mentang pejabat publik, ya kemudian dia akan membuat semaunya saja. Ini lihat saja ya, kondisi sekarang ini semua orang bereaksi. Ya ketua Majelis Ulama juga sudah bereaksi ya, Ki Haji Khalil Nafis, begitu juga wakil MPR juga ya, Dr. Nur Hidayat Wahid dan beberapa orang, dan di media sosial hampir rata-rata kita lihat isunya dalam satu hari ini adalah mengenai hal tersebut. Ya, jadi sangat disayangkan, sangat mengecewakan ya, membuat kita sedih ya, membuat kita ya tadi marah, kita juga akhirnya bagaimana kita meluahkannya. Makanya mungkin tadi bahasa-bahasa yang keluar adalah bahasa-bahasa yang kita lihat di media sosial ya. Ya mungkin ada kemarahan dengan bahasa-bahasa yang sangat sadis ya, ada karena ya tadi masyarakat kecewa. Ya karena seharusnya menteri yang memberikan kenyamanan, tapi akhirnya memberikan kehebohan terus. Ya kita juga tidak tahu targetnya apa sebenarnya. Maka saya katakan tadi, apakah ini memang contoh ini memang sudah ada dalam benaknya ya, dalam pikirannya jauh di dalam dirinya sendiri sehingga kemudian terungkap ketika itu ya, atau dia punya, atau memang slip of tongue tadi ya, hanya kebetulan. Tapi tentu saja slip of tongue itu keluar kadang-kadang karena dalam pikiran kita itulah yang ada ya, sehingga tanpa disadarinya akhirnya keluar juga gitu. Dan ini bisa jadi desain Allah juga, sehingga kita tahu bahwa jenis manusia seperti ini ya itu hakikatnya begitu, sehingga orang tahu. Iya, ini kan rekam jejak pernyataan kontroversial, bukan hanya ini, sebelum-sebelumnya juga pernah dari Menteri Agama. Apakah pemerintah akan mungkin mereshuffle dari kementerian ini atau bagaimana ini, Pak Nirwan? Ya, semua sebenarnya berharap begitu ya, sejak dari awal. Ketika dia diangkat, dia bicara tentang radikalisme, ya ketika itu, kemudian ya, selanjutnya lah, saya pikir banyak sekali statement-statement yang membuat kehebohan, kontroversi tadi. Nah, semua berharap, bahkan dari sejak awal ya kita mengatakan kenapa harus dia ya, kenapa harus orang ini begitu? Apa tidak ada orang yang punya kompetensi lain yang mungkin dari segi keilmuannya, dari segi ketawaduannya, mungkin dari segi kepenerimaan masyarakat, mungkin kan masih banyak sebenarnya. Tapi ya nyatanya ini yang dipilih ya, berarti kan memang ada desain-desain tertentu ya, ketika orang seperti ini ya dipilih ya, supaya ya mungkin akan dihadap-hadapkan dengan kelompok yang mungkin dalam tanda kutip yang selama ini dianggap radikal mungkin. Ya, dianggap mungkin yang selalu berseberangan ya, supaya karena orang ini dianggap kan agak sikapnya juga keras kan begitu ya. Jadi kalau dikatakan akan di reshuffle dan sebagainya, ya ini saya tidak akan tidak punya pandangan lebih jauh ke sana. Ini karena kembali lagi kebijakan pemerintah ini kemana sebenarnya. Ya, tapi yang jelas kalau melihat kontroversi-kontroversi yang ditimbulkan ya harusnya ya dipilih yang lain saja, ya begitu ya. Karena dulu sebelum beliau juga kan begitu. Ya, yang Purnawirawan itu kan juga menimbulkan kontroversi, kemudian ketika terjadi reshuffle orang mengusulkan supaya salah satu yang di reshuffle adalah Menteri Agama. Nah, kita berharap ketika itu yang menggantikannya ya orang yang lebih baik lah ya. Orang yang lebih punya empati dengan kondisi masyarakat ya, dengan keberagaman yang ada di tengah masyarakat kita. Tapi ternyata tidak seperti itu. Makanya kita akan terus-menerus, mungkin minggu ini kita dihebohkan dengan ini, mungkin minggu depan kita akan dihebohkan dengan isu yang lain, dan terus begitu. Akhirnya kita tidak akan pernah melangkah maju
Karena kita akan diributkan dengan isu-isu yang ya tadi bukan menimbulkan persatuan, bukan menimbulkan kenyamanan, tapi akan menimbulkan terus gesekan-gesekan dengan masyarakat, dan akhirnya kita akan tenggelam dalam kehebohan terus, tenggelam dalam perpecahan, dan kita akan tidak bisa untuk menatap ke depan lebih optimis begitu. Sebenarnya tujuan dari pengaturan azan atau suara toa masjid dan musola ini sebenarnya untuk apa, Pak Nirwan? Apakah untuk mengatur mungkin kebisingan atau ketinggian volumenya, atau mungkin mengatur banyak mempergunakan toa masjid dan musola untuk yang tidak dipergunakan untuk kegiatan ibadah? Bagaimana, Pak Nirwan? Saya secara pribadi saya tidak tahu apa begitu urgen sekali aturan ini dibuat ya. Karena kita melihat kehidupan di tengah masyarakat kita biasa-biasa saja, tidak ada yang terlalu bermasalah. Mungkin ada 1-2 kasus ya, seperti kasus yang di Tanjung Balai dulu, kemudian kasus di mana lagi tuh ya. Artinya ada 1-2 kasus, tapi dari sekian banyak, hampir mungkin 1 juta masjid dan musola yang ada di Indonesia ini. Yeah. Saya pikir tidak misalnya mungkin ada 50% atau katakan 10% ada 10% saja ada kekacauan disebabkan oleh azan ini. Mungkin kita bisa berkesimpulan seperti itu tadi. Maka saya katakan, apakah sudah begitu urgen ya untuk diatur masalah pengeras suara ini? Ya meskipun saya secara pribadi kalaupun diatur ya sebenarnya tidak ada masalah ya. Tapi saya katakan tadi, ya mungkin aturannya jangan terlalu rigid juga ya, terlalu rigid ya, terutama misalnya di kampung-kampung yang mungkin mayoritas adalah umat Islam, dan mereka sudah terbiasa juga dengan suara-suara mengaji, suara azan, salawatan. Yeah. Yang saya khawatir nanti bahkan ya mungkin di kalangan saudara-saudara kita di NU ya, karena kan biasanya tradisi salawatan, tradisi tarahim, tradisi yang sifatnya pengantar kepada azan dan sholat ini kan berkembang di kalangan saudara-saudara kita di kalangan NU. Muhammadiyah tidak berkembang, di kalangan Persis tidak berkembang, dan beliau adalah orang NU ya, dan harusnya beliau memahami kultur ini. Nah, makanya katakan tadi urgensinya ya saya tidak begitu paham ya. Meskipun kalau tadi katakan bahwa ada pengaturan tadi, ya dia sebetulnya biasa-biasa saja ya, baik-baik saja kalau selama itu bisa memberikan kenyamanan kepada masyarakat. Tapi jangan kemudian dengan aturan itu malah menimbulkan kehebohan, menimbulkan ketidaknyamanan di tengah masyarakat. Nah, ini yang kita khawatir tadi. Makanya terkait dengan pengaturan ini ya kita lihat lagi apakah diterapkan secara rigid tadi ya, secara kaku. Ya, kalau dibuat kaku nanti ya mungkin akan ada perlawanan, dan saya pikir harusnya supaya tidak umat Islam ini tidak merasa menjadi sasaran terus, harusnya aturan ini berlaku umum. Jadi tidak diarahkan ke masjid, misalnya apakah itu kepada kelompok agama lain, karena kelompok agama lain juga kadang-kadang kalau dia mengadakan ritual-ritual keagamaan, dia juga kadang-kadang menggunakan bahkan bukan hanya mungkin tidak suara ya, tapi bisa jadi kayak seperti bau dupa dan seterusnya, itu juga kadang-kadang mengganggu. Nah, dan harusnya aturan-aturan itu dibuat secara berlaku umum ya, sehingga orang tidak merasa bahwa ini hanya diarahkan kepada satu kelompok ya, karena kalau dengan begini kan hanya ke masjid, musola, orang kan berpikir lagi, kenapa tidak kepada ke umat Kristen, kenapa tidak kepada vihara, kenapa tidak kepada yang lain ya, mungkin bentuknya tidak suara, kata mereka, ya mereka nggak ada suara 5 kali sehari, betul. Tapi mereka ada praktik-praktik keagamaan juga yang kadang-kadang mengganggu masyarakat, seperti saya katakan tadi bau bakaran yang mereka buat misalnya dan sebagainya lah. Nah, jadi kalau dibuat berlaku umum, maka mungkin orang katakan, oh iya ini berarti untuk semua. Tapi kalau setiap aturan pasti umat Islam sasarannya. Bicara teroris umat Islam, bicara radikalisme umat Islam, bicara pengeras suara umat. Jadi kayaknya umat Islam ini terus jadi sasaran jadinya. Jadi kita merasa ya tadi akhirnya kita hidup di negara yang memang mayoritas umat Islam, bahkan kita sendiri tidak merasa nyaman. Seolah-olah kita berada menjadi minoritas. Coba kita lihat saudara-saudara kita yang tinggal di Bali sana. Apakah mereka punya
kebebasan sebagaimana yang mungkin yang dirasakan oleh minoritas lain. Ya, karena banyak juga komplain-komplain ya kita dengar dari saudara-saudara kita yang tinggal di belahan daerah lain yang mereka minoritas, mereka praktek agama mereka juga sangat terbatas. Ya, tidak bisa ini, tidak bisa itu. Lihat saja kalau Nyepi misalnya, apakah bisa umat Islam azan, bisa sholat dan sebagainya? Nyaris tidak bisa. Ya berarti ini juga, apakah toleransi ini hanya dari kita pihak umat Islam saja yang harus bersikap toleran kepada orang lain? Bagaimana orang lain, ya ke kelompok agama lain, kepada umat Islam yang minoritas di sana? Apakah sikap yang sama juga ditunjukkan? Nah ini banyak sekali permasalahan yang harusnya kita angkat ya terkait dengan ini. Janganlah umat Islam ini jadikan terus jadi sasaran, jadi objek seolah-olah umat Islam ini yang menimbulkan masalah di negara ini. Ya ini sangat berbahaya sekali. Baik, kita tunggu saja bagaimana langkah Jokowi dan juga langkah dari pelapor terhadap Menteri Agama ini. Baik, Pak Nirwan, terima kasih sudah berbincang dalam perspektif. Semoga jadi manfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.